Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengku, ada yang ingin saya sampaikan kepada Tengku, sepatah dua kata, yang semoga kita mendapat rahmat dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan hidayah dan rahmat Subhanahu wa taala, apakah Tengku harus kita berzikir setiap hari mengingat Allah, ataukah kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri sebagai Tengku ceramah yang sebelumnya? Dan apakah Tengku kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam 1 menit kita akan berdosa, Tengku? Dan itu saja pertanyaan saya, Tengku. Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Pertama, kita maknai dulu pertanyaan tentang zikir. Apa kita harus berzikir terus? Begini, pertama kita harus tahu dulu tentang inti dari zikir itu apa. Yang kedua, mana zikir yang wajib, mana zikir yang tidak wajib. Mana zikir di saat kita tidak berzikir menjadi sebuah kesalahan dan kekurangan. Tidak cuma kekurangan tetapi sebuah kesalahan. Mana zikir di saat kita meninggalkannya menjadi kekurangan tapi bukan kesalahan. Itu yang perlu kita tahu. Pertama, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar mengatakan, apapun yang kita lakukan yang karena Allah, bukan karena selain Allah, itu semuanya jadi zikir. Kita ke majelis taklim, berangkat dari rumah, mulai dari mempersiapkan diri untuk berangkat ke sini. Apabila kita bertujuan di sini karena Allah, itu semua persiapan itu jadi zikir. Tangan yang bergerak karena untuk itu tangan sedang berzikir. Langkah bergerak itu langkah jadi zikir. Dalam nilai amal semuanya itu, apapun yang kita lakukan, tidak cuma dengan lidah. Siapa yang mampu berzikir menjadi kehidupannya, itu hal yang sangat luar biasa. Itu sebuah kesempurnaan, tapi bukan sebuah kewajiban. Ada zikir yang wajib. Salat, aqimis salat li zikri. Tigakan salat untuk berzikir padaku, kan? Salat yang wajib itu adalah pada makna zikir dalam bentuk salat, dan itu wajib itu. Kalau mampu menjadikan zikir sebagai kehidupan, itu menjadi makhluk yang sangat sempurna. Karena termasuk hamba Allah yang dipuji langsung dalam Al-Quran oleh Allah, yaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman saat berdiri, wa qu'udan saat duduk, dan saat tidur, saat berbaring. Itu artinya apa? Zikir sudah jadi kehidupan, karena manusia tidak lepas dari tiga kondisi. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk, ya berbaring. Nggak ada manusia bukan duduk, bukan berbaring, bukan berdiri. Ada gantung diri. Itu nggak dihitung. Itu nggak ada manusia gantung diri kepala ke bawah. Kalau tidur kepala ke bawah nggak ada. Artinya ini jadi kehidupan. Artinya apa? Kalau sudah zikir di saat berdiri, saat duduk, saat tidur, dipastikan tidak ada saat-saat yang tidak berzikir, kan? Cuma bagaimana berzikir itu harus la ilaha illallah terus? Bukan. Apa yang dilakukan karena Allah berubah menjadi nilai zikir. Itu yang pertama. Dan hal itu yang kedua, yang wajib. Zikir yang wajib itu wajib. Zikir yang sunat
itu untuk sebuah kesempurnaan. Orang yang ingin lebih sempurna, ya jadikan zikir itu sebagai kehidupan untuk mendapat kesempurnaan. Walau kalau mereka tidak menjadikan itu bukan dosa. Tetapi ya likulli syai'in waktun, semuanya ada waktu. Kalau seandainya kita mampu berzikir, menjadikan zikir itu sebagai kehidupan, insya Allah malaikat akan turun bersalaman pada kita. Begitulah kira-kira.